Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pada malam hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Sebelum kita mendengarkan renungan atau firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pada malam hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Mampukan kami Tuhan untuk memahami firman Tuhan pada malam hari ini, supaya firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulangi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Petrus, termasuk 2 Petrus di dalam perjanjian baru, diketahui melalui sejarah dan penelitian, ditulis oleh Simon Petrus. Simon Petrus kita ketahui adalah salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus yang pertama, dan nama ini adalah nama yang terkenal. Bahkan banyak nama-nama gereja ditulis dengan nama Simon Petrus pada saat ini. Kumpulan surat-surat Rasul Petrus yang ada di dalam 1 Petrus dan di 2 Petrus ditujukan dan dialamatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang berada di wilayah Asia Kecil, dalam rangka untuk memperkuat keimanan mereka pada waktu itu. Tujuan surat Rasul Petrus ini kepada mereka mengingatkan agar jemaat memahami dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah jaminan harapan mereka. Petrus ingin agar jemaat di Asia Kecil tetap teguh beriman kepada Kristus. Kendati Kristus sudah mati, tetapi Ia sudah hidup kembali, bangkit dan naik ke surga, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Petrus meminta kepada jemaat agar mereka tetap berpengharapan sambil menunggu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Mereka hendaknya rela dan tahan menderita dengan sebuah keyakinan bahwa penderitaan yang mereka alami di dunia ini hanya bersifat sementara. Kekhawatiran yang mereka rasakan jangan membuat mereka menjadi lemah. Hendaknya membuat mereka semakin lebih teruji imannya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Sebab Kristus adalah Tuhan yang setia memelihara kehidupan mereka. Itulah keinginan surat-surat Petrus kepada mereka. Jadi Petrus meminta jemaat di Asia Kecil untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan percaya saja kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa akan memelihara mereka setiap hari. Untuk menguatkan jemaat, bahkan Rasul Petrus mengatakan bahwa jemaat di Asia Kecil itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9a. Kemudian juga Petrus memberikan julukan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah pendefinisian atau pemahaman Petrus mengenai jemaat di Asia Kecil. Jadi dapat dikatakan kumpulan semua isi surat Petrus kepada jemaat di Asia Kecil pada saat itu hanya dengan satu tujuan, menguatkan iman percaya jemaat di Asia Kecil sebagai pembaca setia surat-surat yang dia kirimkan. Terutama pada saat jemaat-jemaat tersebut sedang mengalami tekanan dan penganiayaan kepada Kristus yang berasal dari orang-orang yang tidak menyukai kepercayaan yang mereka imani. Maka mereka harus tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah jaminan harapan mereka untuk mendapatkan bagian keselamatan kelak bersama dengan orang-orang yang percaya
bersama-sama di surga dengan Bapanya. Tuhan Yesus Kristus semasa dia hidup berfirman, "Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Matius 6 ayat 25. Tuhan juga berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Matius 6 ayat 34. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, sebagaimana yang ditulis oleh Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, ada refleksi penting yang perlu kita pahami untuk memperkuat iman percaya kita kepada Kristus. Apakah itu? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa kita tidak dapat menambah sehasta saja jalan hidup kita. Karena sesungguhnya kita tidak berkuasa atas hidup kita ini. Siapakah yang dapat menciptakan nyawa dan menghembuskan napas kehidupan bagi dirinya sendiri? Tidak ada. Itu sesuatu yang mustahil. Lantas, apa yang membuat kita khawatir? Karena kekhawatiran itu hanya akan menambah kesengsaraan dalam hidup kita selama kita di dunia ini. Nah, agar kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita, Tuhan Yesus mengajari kita agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran yang datang dari Allah. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka semuanya itu, termasuk hilangnya segala kekhawatiran dalam hidup, akan kita dapatkan. Bahkan sukacita akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Asal kita percaya dan iman kita tidak goyah. Sebagai orang percaya, takluk akan kuasa ilahi, selalu mengingat, siapakah aku ini Tuhan di hadapanmu, adalah sebuah etos penting sebagai orang Kristen saat ini. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan dan bukan Tuhan yang membawa kepada kematian. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita jangan ragu, tetapi yakin bahwa kita senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini buat kita, Bapak Ibu sekalian. Ada juga tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Jadi janji pemeliharaan Kristus dalam hidup kita orang percaya adalah ya dan amin, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam berdoa kita meminta dan Ia akan memberi. Di saat kita mencari, maka Tuhan akan mendapatkannya untuk kita. Di saat kita kesusahan, kita ketok pintu kerajaan Tuhan. Asal percaya, maka yakinlah pintu pemeliharaan Tuhan itu akan terbuka dan dibukakan bagi kita yang membutuhkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Jangankan kita manusia, burung-burung di langit yang tidak dapat menabur dan tidak dapat menuai, bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan bekal dalam lumbung, juga dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia ini yang diciptakan Tuhan jauh lebih sempurna dari apapun yang telah diciptakan Tuhan di atas dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, bahwa segala kekhawatiran yang terjadi dan yang kita alami dalam kehidupan ini hanya bersifat sementara. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, hal kekhawatiran itu pasti akan selalu muncul dalam hidup kita. Namun, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Kristus mengajari kita lewat surat yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, bahwa kita harus senantiasa mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Maka pemeliharaan Allah akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Itu adalah janji Tuhan. Kita tidak boleh lupa itu. Sampai kita kelak
menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan, Sang Juru Selamat manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendapatkan berita sukacita bahwa segala kekhawatiran kami di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami selalu berpengharapan kepada Tuhan. Itulah iman yang Tuhan tanamkan kepada kami selaku orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah pada malam hari ini. Meteraikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang setia dalam pelukan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.